alasan Elkan Bagot tak pernah lagi bela timnas Indonesia. Elkan Bagot, back janggung yang dulu jadi tembok pertahanan andalan timnas Indonesia, kini seolah menghilang dari skuad Garuda. Tapi, apa sebenarnya penyebab dia tak pernah lagi dipanggil, bahkan setelah Sintayong tak lagi jadi pelatih? Akhirnya, misteri ini mulai terkuak lewat pengakuan JJ, sosok yang dikenal dekat dengan lingkungan sepak bola nasional. Dalam sebuah podcast, JJ membongkar alasan mengapa Elkan Bagot tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia meski performanya di klub luar negeri cukup konsisten. Menurut JJ, keputusan itu bukan semata-mata karena urusan teknis, melainkan menyangkut sikap dan rasa nasionalisme sang pemain terhadap tim Merah Putih. Ia menyebut, Elkan pernah menolak panggilan timnas saat Indonesia bersiap menghadapi Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal, laga itu sangat penting untuk menentukan nasib Indonesia ke ajang Olimpiade, dan kehadiran Elkan di lini belakang sebenarnya sangat dibutuhkan. Sayangnya, tanpa Bagot, Indonesia harus mengakui keunggulan Guinea dengan skor tipis 0-1. Kekalahan itu bukan hanya membuat Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade, tapi juga menjadi titik balik nasib Elkan di timnas. Sejak momen itu, namanya tak lagi muncul di daftar pemain pilihan pelatih Sintayong. Dan bahkan, setelah kursi pelatih beralih ke Patrick Kluivert, situasinya tetap sama. Elkan belum juga dipanggil kembali. Dalam podcast itu, JJ mengatakan, kalau pemain gak punya hati buat timnas, ya gak usah dipakai. Karena satu pemain yang gak punya semangat nasionalisme bisa merusak suasana tim. Menurutnya, Sintayong sangat disiplin dan tidak kompromi terhadap pemain yang dianggap kurang berkomitmen. Bahkan jika pemain itu punya kualitas tinggi, Sin tetap berani mencoret demi menjaga kekompakan tim. Sebelumnya, Sintayong sendiri sempat menyinggung hal ini pada 2024. Ia menyebut kasus Elkan sebagai hal sensitif dan lebih baik dijelaskan langsung oleh sang pemain. Pernyataan itu kini terasa semakin jelas setelah pengakuan JJ muncul ke publik. Publik tentu masih berharap Elkan bisa kembali membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Namun dengan citra nasionalisme yang kini terlanjur diragukan, jalan kembali itu jelas tidak mudah. Apalagi pelatih baru pun tampaknya masih mempertimbangkan sikap dan komitmen, bukan hanya kemampuan di lapangan. Apapun yang terjadi, kisah ini jadi pengingat bahwa membela tim nasional bukan cuma soal skill, tapi juga tentang rasa bangga dan cinta pada Merah Putih. Timnas Indonesia U22 siap pertahankan emas SEA Games 2025. Indra Syafri punya skuad super kombinasi lokal dan naturalisasi. Setelah gagal melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini fokus Timnas Indonesia beralih ke ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Bangkok, Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Dan kabar baiknya, skuad Garuda Muda kembali diisi pemain-pemain top, termasuk nama-nama naturalisasi yang siap memperkuat Timnas Indonesia U22. Pelatih Indra Syafri kembali dipercaya memimpin tim. Sosok yang 2 tahun lalu sukses membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja setelah penantian panjang selama 32 tahun. Kini, sang pelatih akan mencoba mengulang hijrah itu dengan racikan pemain lokal muda dan deretan bintang naturalisasi yang tampil di luar negeri. Beberapa pemain yang disebut bahkan memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025 antara lain Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Tim Kipens, Dion Makkers, dan Mauro Gilsta. Mereka dikenal punya pengalaman internasional dan kemampuan yang bisa mengangkat level permainan timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pengamanan, skuad yang saat ini jauh lebih matang dibanding edisi sebelumnya. Apalagi sebagian besar pemain berasal dari timnas U23 yang sudah sering tampil di turnamen besar seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang jeli mengembangkan pemain muda dan membangun chemistry di lapangan. Namun, tantangan terbesar kali ini adalah soal izin klub. Karena SEA Games bukan agenda resmi FIFA, beberapa klub luar negeri bisa saja menolak melepaskan pemainnya. PSSI kabarnya tengah menyiapkan surat pemanggilan resmi agar para pemain abroad bisa bergabung tepat waktu. Jika semua pemain bisa hadir, peluang Indonesia mempertahankan emas sangat terbuka lebar.
Bayangkan saja, lini tengah dikawal Ivar Jenner, sisi kiri diisi Tim Gepens, kanan ditempati Adrian Wibowo, lalu ada Dion Makkers dan Mauro Gilstray yang siap memberi kejutan di lini depan. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, strategi matang dari Indra Syafri dan semangat juang khas Garuda Muda, banyak pihak yakin Indonesia bisa kembali berdiri di podium tertinggi SEA Games 2025. Bukan hanya sekedar mempertahankan medali emas, tapi juga membuktikan bahwa regenerasi sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang semakin baik. Jai Itzes kembali jadi sorotan di Liga Italia. Bek andalan timnas Indonesia itu tampil luar biasa saat Sassuolo menghadapi Lecce di pekan ke-7 Serie A musim 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Via del Mare itu berakhir imbang 0-0. Tapi sorotan utama justru tertuju pada penampilan solid Jai Itzes di jantung pertahanan. Sepanjang 90 menit, Jai tampil sangat disiplin. Ia berduet dengan Filippo Romagna dan benar-benar jadi tembok kokoh bagi Sassuolo. Menurut data statistik dari SofaScore, Jai mencatat angka yang mengesankan. 2 kali intercept, 3 kali recovery, 3 kemenangan duel udara, dan akurasi umpan mencapai 96%. Dari total 49 umpan, 47 diantaranya sukses. Bahkan di wilayah lawan, Jai mencatat 100% umpan akurat. Sungguh performa yang menunjukkan ketenangan dan kecerdasan bermain. Tak heran kalau SofaScore memberinya rating 7,0, cukup tinggi untuk seorang bek tengah. Namun bukan hanya angka statistik yang berbicara, media Italia juga ikut memuji penampilan Jai. Situs lokal Sassuolo News menulis bahwa Jai Itzes tampil lebih agresif dibanding rekannya, tapi selalu tepat waktu dalam setiap tackle dan antisipasi. Mereka juga menyoroti umpannya ke Laurente yang hampir berbuah peluang emas. Media itu bahkan menyebut Jai sebagai pemain yang tidak hanya kuat bertahan, tapi juga mampu memulai serangan dari belakang dengan tenang dan cerdas. Pujian ini jelas jadi kabar membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Sebab, performa Jai di Eropa bisa jadi inspirasi bagi pemain muda tanah air yang ingin menembus level tertinggi dunia. Dan perjuangan Jai belum berhenti. Dalam laga berikutnya, Sassuolo akan menghadapi lawan berat, AS Roma di Mapei Stadium pada 26 Oktober mendatang. Pertandingan itu bakal jadi ujian penting bagi Jai Itzes untuk membuktikan konsistensinya menghadapi klub besar. Kalau kembali tampil solid, bukan tidak mungkin Jai bakal jadi salah satu bek paling diperhitungkan di Serie A musim ini. Luar biasa ya, kiprah Jai Itzes di Italia makin menunjukkan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersaing di Eropa. Kalau kamu bangga dengan penampilan Jai, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Zona Garudaku agar kamu gak ketinggalan berita terbaru tentang pemain dan timnas Indonesia.